izin Pak Gum, saya lepas masker Pak Gum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Kurniawan, Direktur Radar Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan staf Humas Polinema untuk berbincang santai dengan Pak Kurniawan Muhammad ini. Pak Gum, Ya, yang saya tahu dan berdasarkan pengamatan saya pribadi, membaca tulisan Pak Gum ini seperti makan mangga mana lagi. wah, Jadi manis ya. semakin dirasakan, kita semakin ketagihan. Bisa. Ya mungkin karena ini aja, mungkin ya satu jam terbang yang sudah sangat luar biasa. Berkaitan dengan dunia jurnalistik ya Pak Gum ya, yang Pak Gum geluti mulai dari, kalau lihat apa cerita itu kan mulai dari bawah ya, mulai dari seorang wartawan kemudian menjadi direktur. Apa yang paling mengesankan Pak Gum dalam perjalanan Pak Kurniawan selaku seorang jurnalis yang kemudian sekarang menjadi direktur di Radar Malang, salah satu anak perusahaan Jawa Pos ini? Ya, pengalaman saya ini Pak Sinal yang paling tidak bisa saya lupakan dan paling berkesan. Sebetulnya banyak sih yang berkesan ya Pak Sinal ya, karena wartawan itu kan memang passion ya, menjadi wartawan itu. Dulu saya ingat dulu Pak Dahlan itu kalau awal-awal saya jadi wartawan itu ditanya, kamu pingin apa? Kalau pingin kaya kamu jangan jadi wartawan gitu. Kalau kamu pingin kaya kamu salah ada di tempat ini katanya gitu. Nah, makanya itu saya ingat-ingat betul, dan saya menjadi wartawan sejak tahun 97 Pak. 97, ya 97 dan ya sampai sekarang saya lebih suka disebut sebagai wartawan. Sampai sekarang masih wartawan. Iya, yang paling berkesan tahun 99 saya ditugaskan untuk meliput konflik di Aceh tahun 99. Dimana pada saat itu kenapa berkesan, karena saya baru 2 tahun jadi wartawan. Jadi itu adalah debutan saya untuk meliput daerah konflik. Saya belum pernah sebelumnya punya pengalaman untuk meliput daerah konflik. Tetapi tahun 99 baru 2 tahun menjadi wartawan sudah ditugaskan untuk meliput konflik di GAM di Aceh ya, pada saat itu Gerakan Aceh Merdeka. Dan alhamdulillah semua tugas yang diberikan oleh pimpinan pada saat itu bisa saya lakukan. Bahkan ada sebetulnya yang bukan tugas tapi bisa saya lakukan. Yaitu saya bisa mewawancarai orang yang paling dicari oleh TNI pada saat itu, yaitu Panglima GAM. Saya bisa masuk ke markasnya dan saya bisa wawancara eksklusif. Sayangnya pada situ kita wawancaranya tidak seperti ini ya. Kalau seperti ini enak ya. Kalau dulu kan kita wawancara kemudian difoto kita tulis begitu. Nah, itu berkesan karena apa ya? Karena ya itu tadi, itu adalah debutan saya untuk meliput daerah konflik yang saya tidak punya pengalaman sama sekali, dan saya harus meliput seluruh Aceh pada waktu itu ya? Iya, pada waktu itu. Dan tantangannya adalah media-media lain punya lebih dari 2-3 wartawan. Ya, saya dari Jawa Pos hanya saya yang ditugaskan. Kemudian kalau kita lihat Pak Gum ya, Jawa Pos itu kan liputannya kan bukan hanya di bidang bisnis, tapi juga ada di bidang pendidikan ya. Sepengamatan atau sepengetahuan Pak Kurniawan ya, pada saat Pak Gum ini menjadi seorang jurnalis, ada nggak kira-kira liputan-liputan yang mengesankan di dunia pendidikan Pak Gum? Saya kebetulan pernah jadi wartawan floating, tetapi pada saat itu tidak spesifik jadi wartawan pendidikan Pak. Saya waktu itu floating. Saya itu pada saat itu floating dan meliput ini. Pada saat itu saya masih ingat saya menulis tentang ini, rendahnya minat penelitian di kalangan dosen. Jadi itu saya tulis pada saat itu, dan gara-gara tulisan saya itu saya ini sempat disoal oleh salah satu PTS di Surabaya. Jadi pada saat itu kan
Humas itu kan mengundang semua wartawan, termasuk saya, Ya. wartawan Jawa Pos pada saat itu, untuk meliput tentang diklat. Ya. Diklat tentang untuk menumbuhkan bagaimana supaya dosen itu punya minat untuk meneliti dan menulis. Nah, saya sejak jadi wartawan itu sudah diajarkan untuk bikin liputan yang berbeda. Kamu itu wartawan Jawa Pos, liputanmu harus berbeda, jangan sama dengan media-media lain begitu. Ya. Nah, media-media lain menulis tentang acara itu. Nah, 5W1 hanya ditulis misalnya itu adalah pelatihan. Pokoknya yang inilah. Nah, saya ingin sisi yang berbeda, Pak Sinal. Ya. Saya tulis, saya wawancarai salah satu istilahnya kalau di kampus itu lembaga penelitiannya ya. Saya tanya latar belakang, kenapa kok dibikin acara seperti ini? Dia cerita, kita itu prihatin Pak, dosen-dosen kita itu rendah sekali minat untuk melakukan penelitian. Padahal dari kampus sudah memberikan subsidi. Kalau penelitiannya itu dimuat di jurnal seperti ini, tapi rendah sekali. Nah, ini yang saya tulis Pak Sinal. Jadi saya tidak menulis tentang acaranya yang diklat itu, tapi saya menulis tentang rendahnya minat penelitian itu. Iya. Kaitan dengan penelitian ini Pak Kum, bisa nggak kira-kira, atau mungkin sudah pernah jalan ya, antara Radar Malang dengan Polinema yang bersinergi di bidang penelitian kan? Sebetulnya sangat bisa Pak Sinal, sebetulnya sangat bisa. Jadi kan, jadi kalau begini, penelitian di perguruan tinggi itu kan ilmiah murni ya. Ya. Jadi kan ilmiah murni dan pakemnya sudah ada. Kalau di jurnalistik itu bukan tidak mungkin tulisan-tulisan penelitian ilmiah masuk di jurnalistik, tapi syaratnya harus ilmiah populer, Pak. Ya. Harus ilmiah populer, harus dikemas, dan sebetulnya bisa sinergi begitu. Artinya harus ada. Jadi dari penelitian ilmiah murni dikonversi menjadi ilmiah populer, itu sangat bisa. Terutama dari penggunaan aspek bahasanya. Nah, aspek bahasanya. Kan, kemudian struktur penulisan juga, ya. Kalau ilmiah murni itu kan pola-polanya piramida, Pak. Iya. Tapi kalau kami ini di jurnalistik itu piramidanya terbalik. Ya. Jadi harus yang paling menarik, harus yang paling penting dulu yang disinggung di awal gitu. Ya. Kemudian begini Pak Kum ya, beberapa kali Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan Sakarinto ini ya, itu selalu mengumandangkan, ya intinya agar vokasi itu bangkit. Dengan istilah beliau, saatnya vokasi itu bukan hanya pacaran dengan dunia industri atau lembaga apapun di luar institusi vokasi, tapi juga harus sudah menikah. Makanya perlu adanya nikah massal antara pendidikan vokasi, politeknik atau sekolah vokasi dengan dunia industri. Sepengetahuan Pak Kum, kalau melihat Politeknik Negeri Malang sebagai sebuah pendidikan vokasi, kira-kira apa Pak Kum yang bisa diharapkan dari Polinema berkaitan dengan pendidikan ke depan, khususnya yang Polinema ini sebagai sebuah institusi pendidikan vokasi atau pendidikan di bidang terapan. Jadi kalau saya melihat Pak, perguruan tinggi secara keseluruhan Pak ya, secara keseluruhan termasuk juga dalam Politeknik Negeri Malang juga itu masih dalam tanda kutip ya terjebak dalam menara gading Pak. Ya. Jadi sebetulnya perguruan tinggi itu mampu untuk melakukan banyak hal gitu. Ya. Dan kalau khusus tentang Polinema, sebetulnya Polinema itu sudah bertransformasi dengan begitu luar biasanya. Ya. Artinya kapan itu beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Sinal juga kita ngobrol dengan Pak Direktur Polinema kan, betapa Polinema itu sudah bertransformasi begitu luar biasanya untuk menjawab perkembangan zaman. Ya. Artinya apa? Sebetulnya yang dilakukan Politeknik Negeri Malang itu adalah mematahkan asumsi-asumsi yang selama ini agak cenderung ya dalam tanda kutip mendiskreditkan Politeknik, keberadaan Politeknik secara umum dan secara khusus Politeknik Negeri Malang. Itu sebetulnya sudah dipatahkan ketika kita tahu ke dalamnya seperti itu gitu. Nah, cuma persoalannya adalah lebih pada satu menurut saya adalah pada asumsi masyarakat yang masih kuat tentang Polinema. Dua, regulasi Pak Sinal. Jadi ini harus ada political will. Ini kan kalau saya melihat
kalau nggak salah di era Pak Karwo, Gubernur Jawa Timur, Iya. itu kan komposisi antara vokasi dan non vokasi yang sebelumnya ada lebih banyak non vokasi, kan dibalik sama Pak Karwo kalau nggak salah ya. Zamannya Pak Karwo sebagai gubernur itu, Jawa Timur harus lebih banyak pendidikan vokasinya ketimbang yang non vokasi. Kalau nggak salah 60 atau berapa ya? 60-40 begitu, 60 vokasi. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah ini diikuti oleh political will di pusat gitu? Karena beriringan Pak itu Pak. Kalau misalnya nanti ada political will dari pusat bahwa ini politeknik harus ada perlakuannya harus dibikin setara dengan universitas misalnya. Ada nggak kira-kira gambaran Pak Kum? Misalnya ya, saya yakinlah dari pengalaman Pak Kurniawan ini sebagai seorang jurnalis pasti pernah lah, walaupun tidak melakukan riset atau penelitian, pasti pernah melakukan sebuah pengamatan terhadap pendidikan vokasi di luar negeri misalnya. Artinya bahasanya Pak Kurniawan tadi, supaya kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pendidikan vokasi khususnya Polinema ya? Ya, artinya ini kan kata kuncinya ini kan politeknik ya. Kata kunci politeknik itu masih lekat asumsi bahwa ini sebagai perguruan tinggi kelas 2 misalnya begitu kan. Image-nya kan seperti itu Pak. Ini di bawahnya universitas misalnya gitu. Atau kalau tidak begitu, kalau kamu ingin langsung kerja ya politeknik kan begitu. Image seperti itu kan sebetulnya salah kaprah Pak. Tidak sepenuhnya benar kan Pak. Dan itu kan cenderung tidak menguntungkan bagi keberadaan dari politeknik. Karena itu menurut saya ya memang harus, kalau kita berkaca dari luar negeri kan sebetulnya itu tidak ada pembedaan seperti itu. Bahkan kan ada juga politeknik, universitas politeknik ya, University of Polytechnic di beberapa negara, di Hong Kong, di Filipina, Pak Sinal nyebut itu di Filipina misalnya, itu yang kalau nggak salah kerjasama dengan Politeknik Negeri Malang ya, ya itu kan universitas Pak, ya. Dan sebetulnya Politeknik Negeri Malang kalau mau jadi universitas kan sudah tinggal ini aja, tinggal membalikkan tangan saja. Kalau orang mengatakan tidak semudah membalikkan tangan, ini mudah. Dari kacamata apa Pak Kum sehingga punya kesimpulan? Ya kan dari sisi tenaga pendidiknya, dari sisi infrastrukturnya, ya kan? Dari sisi tenaga pendidik, dari sisi infrastrukturnya, dari sisi jaringan, dari sisi pengakuan, ya kan? Terus apa kendalanya kalau itu menjadi universitas? Ya selama ini politeknik misalnya menjadi orang nomor 1 kalau universitas kan rektor, kalau di Politeknik Negeri Malang direktur. Nah kenapa kalau misalnya itu Politeknik Negeri Malang nggak bertransformasi menjadi universitas sehingga direkturnya menjadi rektor kan begitu? Nah ini kembali lagi nih, kalau saya menduga sih ini pada soal regulasi Pak ya. Ya. Yang khas di negara kita ini kan seperti itu. Kadang satu perubahan tidak bisa cepat ya karena karena persoalan-persoalan regulasi seperti itu. Kemudian kalau melihat animo masyarakat ya Pak, ini beberapa tahun terakhir ini animo masyarakat untuk masuk ke Polinema ini memang sangat luar biasa ya. Saya pernah mendapatkan data dan saya sudah coba mengkonfirmasi juga pada Pak Direktur itu pernah Polinema itu peminat itu kurang lebih sekitar 58.000 calon mahasiswa ya. Melihat animo masyarakat yang seperti itu, ada nggak kira-kira yang ingin Pak Kum sampaikan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan keberadaan Polinema sebagai sebuah pendidikan vokasi dan harapan-harapan ke depan yang bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, bahwa animo masyarakat semakin besar ke Politeknik Negeri Malang itu saya akui memang ya. Kita juga membaca data juga, ada pernah saya baca dirilis beberapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, memang terus meningkat Pak. Kami kan kebetulan kita ini kan kerjasama untuk bikin satu rubrik khusus ya, namanya Geliat Polinema itu kan mesti ada report itu tahun ini berapa mahasiswanya berapa. Ini kan tingkat kepercayaan masyarakat tinggi Pak. Cuma menurut saya perlu ada kita ingin tahu sebetulnya latar belakang para orang tua menyekolahkan anaknya ke situ itu apa. Seberapa mereka punya image tentang sekolah politeknik itu.
Nah, kita kan pingin image itu berubah, Pak. Ya. Ya kan, bahwa ini kalau saya tadi punya ide besar itu politeknik harus setara dengan universitas. Toh secara secara produk itu sebetulnya udah siap. Artinya Jadi gitu. Secara pribadi maupun Iya. seinstitusi Pak Kurniawan ini sangat mendukung ya. Iya, Ada saya setuju. Iya, saya ke arah setuju. sana ya. Iya, betul. Karena kan Ke arah sudah regulasi sudah ada politeknik. rujukannya, Bro. Sudah ada rujukannya. Ke arah regulasi politeknik untuk menjadi sebuah Universitas. tinggi atau Ya, universitas. Nah, ini harus nyambung bahwa nanti kita ingin tahu masyarakat itu apa latar belakangnya menyekolahkan anaknya ke politeknik itu apa. Jadi begitu. Itu apa? Misalnya saya ingin anak saya langsung kerja, kayak gitu. Terus kita ingin tahu seberapa mereka memahami tentang politeknik itu. Ya, memang Seberapa perubahan-perubahan yang sudah dilakukan politeknik itu sampai informasi itu pada mereka, begitu Pak. ya, memang terkadang sebagian masyarakat Pak Kum, walaupun tidak semuanya, di antara mereka itu masih punya anggapan atau persepsi bahwa D4 atau sarjana terapan yang ada di Polinema itu dikira bukan sarjana. Bukan sarjana, Sehingga mereka ya. itu misalnya bertanya, "Loh Pak, kalau misalnya anak saya kuliah di Polinema D4, itu untuk ke S2 kan harus nempuh S1 dulu." Itu anggapan-anggapan persepsi masyarakat seperti itu yang sebetulnya perlu saya luruskan. Ya, itu Saya tugasnya. sering mengatakan bahwa Tugasnya humas itu. D4 itu sebetulnya di Polinema itu setara dengan sarjana S1. Cuma bedanya sarjana terapan ya, Pak ya. Kalau D4 itu sarjana terapan. Tetapi hak mereka untuk melanjutkan ke S2 itu sama dengan S1. Sama. Jadi tidak langsung penyesuaian ke ini ya, S1 ke lagi universitas ya, enggak usah ya. Tidak usah. Memang ada beberapa perguruan tinggi tertentu, misalnya yang menerima alumni D4 dari Polinema, itu memang ada matrikulasi. Matrikulasi itu biasalah, jangan dari pendidikan vokasi. Sedangkan dari S1 Betul. yang non vokasi mau melanjutkan ke S2 terkadang Ya, betul. betul. Kemudian begini Pak Kum, Polinema ini kan sebagai sebuah institusi kerjasama dengan dunia industri, kemudian bahkan alumni-alumninya sudah mulai mengguritai. Artinya mengguritai ini di beberapa instansi atau lembaga, baik itu BUMN maupun BUMS, telah menaruh kepercayaan kepada Polinema. Kira-kira apa Pak Kum untuk mempertahankan 3 hal supaya Polinema ini tetap melekat di hati masyarakat? 3 hal yang saya maksudkan, 1, bagaimana kira-kira untuk mempertahankan trust yang ada, loyalitas dan kepercayaan masyarakat kepada Polinema. Apa kira-kira menurut Anda Pak? Ya, saya selalu punya rumus bahwa apapun Pak, itu harus bisa mempertahankan 3 kepercayaan ya Pak ya. Yang pertama harus bisa dipercaya oleh masyarakat, kemudian dipercaya oleh pemerintah atau institusi-institusi formal yang memang terkait, pun yang ketiga ini harus dipercaya sama Tuhan Pak. Jadi kalau 3 hal itu bisa kita lakukan, ya insya Allah Pak, terus akan eksistensinya akan semakin kuat. Kalau untuk lembaga pendidikan seperti Politeknik Negeri Malang harus dipercaya masyarakat, ya harus dibuktikan dari lulusan-lulusannya Pak. Saya menyaksikan bahwa beberapa orang yang mereka adalah alumni dari Polinema, ini mereka yang punya kualitas yang bagus. Termasuk saya punya manajer itu alumni Politeknik Negeri Malang juga. Manajer keuangan saya kebetulan dari akuntansi lulusan Politeknik Negeri Malang. Yang itu menurut saya kan selalu punya ini bahwa manajer keuangan itu tidak hanya pinter keuangan, tapi sikapnya harus sikap keuangan. Dan itu ada pada manajer saya, yang itu lulusan Politeknik Negeri Malang. Tidak cukup pandai tapi dan saya juga punya teman yang dulu satu kamar sama saya. Dulu namanya belum Politeknik Negeri Malang, Pak. Masih Politeknik Brawijaya ya. Politeknik Brawijaya itu satu kamar di asrama dulu. Sekarang sukses, dia jadi pengusaha sukses. Awalnya dia bekerja ikut orang, kemudian dia sukses menjadi pengusaha, bikin perusahaan sendiri dan sukses. Jadi ini artinya beberapa orang dari orang-orang yang saya kenal, yang mereka adalah lulusan dari Politeknik Negeri Malang ini, mereka punya kualitas.
Jadi harus dipercaya oleh masyarakat, harus dipercaya oleh negara, dipercaya oleh pemerintah. Saya kira itulah yang itu, dan yang ketiga harus dipercaya oleh Tuhan. Percaya oleh Tuhan ya memang harus amanah. Ya. Para pemimpin-pemimpinnya harus amanah, harus bahwa pendidikan itu adalah bagian dari ibadah kan, begitu. Niatnya enggak boleh salah kan, begitu Pak ya. Siap. Kemudian yang terakhir Pak Kum ya, apa kira-kira yang akan Pak Kum sampaikan ya setelah Pak Kum mengetahui banyak tentang keberadaan Politeknik Negeri Malang, Polinema, apa yang akan disampaikan? Pertama kepada calon mahasiswa baru tentunya, yang kedua kepada orang tua yang ingin memuliakan anaknya, apa kira-kira yang harapan-harapan atau yang ingin Pak Kum sampaikan? Ya, untuk para mahasiswa yang sudah diterima di Politeknik Negeri Malang, ya saya akan mengatakan bahwa Anda adalah pilihan bisa diterima di kampus Politeknik yang menurut saya terbaik ya. Terbaik ya, artinya kelasnya sudah salah satu Politeknik di Indonesia negeri yang terbaik. Yaitu tidak gampang untuk masuk di situ. Karena itu ya harus bisa menjadi brand ambassador bagi kampus itu. Ya. Ketika nanti lulus harus benar-benar ditunjukkan kapasitasnya. Bagi orang tua ya saya akan, ya itu tadi Pak Sinal, saya akan sebelum saya memberikan ini saya akan tanya, Pak, kenapa kok disekolahkan di Politeknik Negeri Malang begitu. Kebetulan keponakan saya kan juga diterima di sana. Ya? Alhamdulillah. Tahun ini Pak Sinal diterima di situ, dan saya ngomong sama orang tuanya bahwa ya tidak salah untuk menyekolahkan di situ. Dan ini bungkusnya saja mungkin yang belum dibikin beda. Tapi ini sajane podo gitu sama S1. Saya bilang gitu. Cuma kalau S1 itu universitas itu bungkusnya jelas. Ibaratnya gini. Ibaratnya sama-sama onde-ondenya, di dalam kemasan itu. Ini onde-onde. Kemudian yang satunya onde-onde ditulis bahwa ini onde-onde misalnya begitu. Yang ininya sebetulnya di dalamnya onde-onde, tapi belum ada tulisan ini onde-onde. Tapi sajane podo dalamnya onde-onde. Sama dengan itu, bahwa kalau kita ngomong kualitas antara S1 dan di Polinema, universitas dan di Politeknik, itu secara isi sebetulnya sama. Bahkan kalau di Politeknik itu lebih pada praktek ya Pak ya, lebih pada praktek. Jadi begitu. Dan bukan berarti kalah. Dan ini kan bukan berarti seperti itu Pak ya. Jadi artinya ini hanya soal titik tekan saja, pada prioritas saja begitu. Ya, demikianlah bincang-bincang singkat dengan Direktur Radar Malang, Bapak Kurniawan Muhammad. Ya. Ada 3 hal yang bisa saya tangkap dari pembicaraan beliau. Yang pertama adalah ada ide besar dari beliau terkait dengan keberadaan Politeknik Negeri seluruh Indonesia. Beliau tadi sempat menyarankan bagaimana kalau Politeknik yang ada sekarang, khususnya Polinema ini, hijrah ya, menjadi universitas. Ini tentunya tantangan ya bagi Forum Direktur Politeknik seluruh Indonesia. Kemudian yang membanggakan kami dari Polinema tentunya, ternyata salah satu pimpinan atau manajer keuangan di Radar ini alumni Polinema. Politeknik Negeri Malang ya. Dan yang ketiga adalah harapan beliau kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak ragu dalam tanda kutip untuk memuliakan putra-putrinya dan memilih Polinema sebagai sebuah institusi. Terima kasih. Demikian bincang-bincang singkat saya dengan Direktur Radar Malang, Bapak Kurniawan Muhammad. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Sinal ya. Terima kasih juga.